Ada banyak yang percaya Loki pada kemunculan pertamanya ini dengan Luffy akan membawa plot twist yang benar-benar menarik, di mana Loki bisa saja akan menjadi aliansi dari Luffy di Elbaf. Rupanya ada beberapa orang yang melakukan fitnah terhadap Loki hingga dia dicap sebagai pangeran terkutuk karena telah membunuh ayahnya di negeri tersebut. Nah, siapa yang sebenarnya melakukan hal ini dan apa motif di balik hal tersebut? Kita akan mulai hal ini dengan membongkar dan menganalisis tentang masa lalu dari Loki. Mengapa ia difitnah oleh para raksasa dan bagaimana Loki sebagai penghancur dunia bisa menyelamatkan Pulau Elbaf. Kita bisa analogikan bahwa Elbaf adalah tanah perang dan banyak sekali dewa dan juga raksasa berada di tempat ini. Elbaf, negeri para raksasa, dihadirkan kepada kita sebagai sebuah pulau yang ditandai dengan beberapa peperangan di masa lalu. Kemungkinan referensi untuk konflik-konflik di dalam mitologi Norse ini adalah perang Aesir dan juga Vanir, perang yang terjadi antara dua kelompok dewa dalam mitologi Norse. Menurut buku Heimskringla, tentara Asgard dan penduduk Vanaheim bertempur di dalam waktu yang lama, di mana tidak ada pihak yang dijamin menang, dan keduanya mengalami kerusakan parah dan kehancuran wilayahnya. Kemudian untuk menghindari kerugian, gencatan senjata pun dilakukan di antara para dewa, bersamaan dengan pertukaran sandera. Dewa-dewa Vanir seperti Freya dan Freyr tinggal di Asgard, sedangkan dewa Aesir sendiri pergi ke Vanaheim. Nah, apakah skenario Elbaf mirip dengan perang para dewa dalam mitologi Nordik ini, di mana dua klan raksasa yang disebut dewa bertempur beberapa kali melawan satu sama yang lainnya, namun tidak akan ada kelompok yang menang atas pertempuran ini. Ini seperti layaknya pertempuran antara Dori dan juga Brogi. Selanjutnya, muncul lagi pertanyaan apa sebenarnya yang memicu perang ini? Apa mungkin para raksasa itu sendiri pun tidak mengetahuinya? Kita tahu bahwa ada perjodohan antara putra Raja Harald dan putri ke-23 Big Mom, Charlotte Lola. Tapi kenapa karakter yang dilamar menolak menikah dengan Pangeran Elbaf? Padahal ini adalah pangeran kan? Bisa dibayangkan bagaimana beruntungnya wanita yang bisa mendapatkan pria yang berstatus pangeran di negeri yang sangat megah ini. Lalu kenapa bisa Lola menolak dinikahkan dengan Loki? Bagaimana jika pada kenyataannya Lola tidak melarikan diri dari pernikahan atas kemauannya sendiri, namun telah dibujuk untuk melakukan hal tersebut? Kita balik lagi dalam chapter 858 ketika Nami memberitahu Chiffon tentang keberadaan Lola dan juga bagaimana dia mengejar pria yang disukainya. Chiffon mengatakan bahwa dia cenderung bertindak seperti itu, yang menunjukkan bahwa dia sudah bertindak seperti itu bahkan sebelum bertemu dengan Loki. Nah, di dalam chapter yang sama juga kita melihat bahwa pernikahan Loki dan juga Lola menjadi sebuah perayaan bagi para raksasa. Dalam siluet yang dihadirkan kepada kita ini, dia tidak tampak mengancam ataupun jahat. Para raksasa malah sangat bersuka cita atas pernikahannya tersebut. Nah, Tamagon meyakini Loki dan juga Lola ingin menikah, tetapi harus menolak pernikahan tersebut karena orang ketiga yang memiliki motif tersembunyi untuk penyatuan dua insan tersebut. Dia adalah Big Mom. Lin bermaksud menggunakan pernikahan tersebut sebagai bentuk rekonsiliasi dengan Elbaf dan dengan demikian dia akan menggunakan para raksasa sebagai senjata perangnya. Menurutnya kekuatan militer tersebut akan membuatnya mampu menjadi ratu bajak laut. Loki yang licik menyadari motif tersembunyi di balik pernikahan tersebut dan bertekad untuk menghindari pengaruh Big Mom terhadap bangsa pejuang, menyusun rencana untuk membatalkan pernikahannya tersebut. Jadi kita punya dua kemungkinan untuk rencana ini. Pertama, Loki mulai bertindak jahat sehingga Lola berhenti mencintainya dan menolak menikah. Kedua, itu adalah rencana bersama antara Loki dan juga Lola. Loki juga tidak ingin melihat tanah kesayangannya dieksploitasi oleh ibunya. Bagaimanapun setelah Lola ini melarikan diri dari pernikahan dan rencana untuk menggantikannya dengan Chiffon gagal, sebuah insiden terjadi. Big Mom yang marah dengan apa yang terjadi, kehilangan kendali dan membunuh Raja Harald. Kejadian ini pun bisa memicu perang antara armada Elbaf dan juga Big Mom yang akan menjadi bencana besar bagi para raksasa.
Jadi Loki yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan tanahnya dari perang yang akan terjadi. Sebagai bukti kejahatannya, dia memperoleh buah iblis legendaris dari tubuh ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Nah, jadi Loki setelah menyelamatkan negeri para raksasa dari perang dahsyat melawan Yonko, dijatuhi hukuman atas dugaan kematian raja. Dan plot twist yang terjadi dia selama ini, ternyata dia difitnah membunuh ayahnya. Sekarang kita akan coba mencari inspirasi dari cerita masa lalu Loki ini. Pernahkah kalian mendengar rencana dari karakter Ozymandias, karakter dari Watchmen? Nah, di sini diceritakan di mana perang nuklir akan terjadi. Karakter ini menyusun rencana untuk menghindari perang, menciptakan peristiwa bencana. Dia menciptakan ancaman fiktif dari luar bumi dan mengatur serangan yang berakhir dengan kematian jutaan orang. Tujuannya tidak lain adalah untuk menanamkan rasa takut dan dengan demikian memaksa negara-negara untuk bersatu melawan musuh bersama dengan keyakinan bahwa hal ini akan membawa perdamaian abadi. Yup, mungkinkah hal serupa terjadi dengan Loki dari One Piece? Setelah kematian ayahnya, Loki yang dirantai memiliki citra yang ternoda di kalangan rakyatnya. Dia mencegah perang Elbaf melawan Big Mom, namun perang antar klan Elbaf terus berlanjut. Dengan kematian Harald ini, kerajaannya pun melemah. Para prajurit raksasa yang mengikuti raja rela mati dengan terhormat demi memperjuangkan kerajaan meskipun mereka akan segera kalah. Jadi pangeran terkutuk itu untuk menghentikan perang dan menghindari pembantaian terhadap rakyatnya, membuat pilihan menjadi ancaman terbesar yang pernah ada di Pulau Elbaf. Jadi ini seperti kasus layaknya Uchiha Itachi ya di dalam Naruto. Nah, dengan kekuatan buah iblis tersebut, dia akan melepaskan diri dari rantainya, menyerang kedua kerajaan di pulau itu, dan mengancam akan menghancurkan bukan hanya para negeri raksasa, melainkan seluruh dunia ini. Menghadapi ancaman yang seperti ini, semua pejuang di pulau itu dari semua klan dan kerajaan bersatu untuk menghentikan perusak dunia Loki. Jadi balik lagi ke mitologinya, sama seperti Dewa Aesir dan juga Vanir, kelompok raksasa yang bersaing menemukan alasan untuk menghentikan konflik di antara mereka akan menghindari kekacauan kedua bangsa. Dia yang disebut sebagai Aib Elbaf sebenarnya adalah penyelamatnya yang mengorbankan citra dan kebebasannya demi perdamaian rakyatnya. Kita juga tidak pernah tahu bagaimana sifat dari Raja Harald sebenarnya. Apakah Raja Harald ini sebenarnya seseorang yang korup dan juga jahat? Dia memiliki kekuatan yang sangat besar, memerintah Elbaf dan memiliki buah iblis legendaris. Namun, dia hanya menggunakannya untuk tujuan egois. Mungkin sekarang ini Oda Sensei sepertinya seakan memperlihatkan reputasi dari Loki itu benar-benar buruk di One Piece. Bukan hanya itu, ketika Loki bicara dengan Luffy, ia bahkan terasa sama sekali tak melihat menyesali perbuatannya. Dia bahkan menyatakan dirinya adalah Dewa Matahari yang akan mengakhiri dunia. Nah, namun ini bukan pertama kalinya Luffy bertemu dengan pria dengan reputasi buruk yang sedang terikat karena pihak berwajib dalam perjumpaan pertama mereka. Yup, dulu Luffy juga pernah berjumpa dengan seorang pria bereputasi buruk yang diikat oleh seseorang. Yup, yang Tamagon maksud tentu saja adalah tangan kanan dari Luffy sekarang, Roronoa Zoro. Ujung-ujungnya Zoro tentu menjadi sekutu dekat dari Luffy. Meski reputasi Loki sekarang sangat buruk dan ketika Luffy menghampiri Loki, pangeran raksasa itu terasa sama sekali tak terlihat menyesali perbuatannya. Tak menutup kemungkinan bahwa dia sebenarnya terasa sebagai sekutu potensial bagi Luffy di Pulau Elbaf. Bahkan coba cek lagi chapter di mana Luffy pertama kali bertemu dengan Zoro. Zoro juga terasa sangat mengancam di situ. Ini sebelum karakter bernama Rika muncul dan memberinya onigiri. Kobe pun takut pada reputasinya. Namun Luffy terasa santai-santai dalam berinteraksi dengan Zoro. Luffy bisa menemukan Loki karena dapat merasakan keberadaannya. Ketika Luffy memperkenalkan diri ke Loki, dia terlihat tersenyum. Jadi apakah karena dia belum mengenal siapa sosok Loki? Atau dia bisa merasakan meski kuat, Loki bukan ancaman untuk dirinya? Di sini juga Tamagon akan beri catatan kita belum sepenuhnya tahu situasi di balik kematian dari Raja Harald. Kru Dory dan juga Brogy menjelaskan bahwa tadinya Hairudin dan krunya ingin menjemput Luffy juga di Pulau Aegean. Tapi ada masalah di Elbaf. Loki yang sudah melakukan beragam kejahatan dan dihukum hampir kabur dari hukumannya. Tapi untuk saat ini, dosa Loki ini baru kita dengar lewat cerita orang lain. Kita belum tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam Pulau Elbaf. Nah, selain itu, dulu juga ada situasi seperti Nico Robin yang punya reputasi buruk. Namun ternyata situasi Ohara dan masa lalunya pun terungkap hingga dia mendapatkan bounty sejak kecil tak seperti yang kita duga sebelumnya.
Kemudian ada petunjuk juga terkait dengan Gerd yang merasa Road ini adalah aib terbesar dari Elbaf, bukanlah Loki. Jadi, apakah Loki akan menjadi sekutu atau musuh? Tidak menutup kemungkinan juga kalau dia memang adalah villain di Elbaf. Tapi tentu kita tahu bagaimana sifat dari Oda Sensei kan? Fakta kita belum tahu situasi sejati kematian Raja Harald di Pulau Elbaf ini akan memberikan plot twist besar di alur cerita Pulau Elbaf ini. Jadi mungkinkah Odachi dengan sengaja membuat kemiripan situasi Loki dengan Zoro? Lalu dia akan menyajikan Loki beda jauh dengan sifat Zoro untuk menciptakan kontras di antara keduanya. Yep, bagaimana menurut kalian dengan plot twist ini juga memang benar akan terjadi seperti ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kemukakan pendapat kalian yang benar-benar liar seputar tentang pangeran terkutuk Loki ini. Jangan lupa like dan share-nya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.